Perkenalkan, nama saya Indah Poludu dengan NIM 2314201121. Saya merupakan mahasiswa keperawatan semester 1 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3. Dan saat ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang penyakit GERD atau asam lambung, dan dosen pengampu Encik Jumliati, Lambayang SPD MPD. Apa itu GERD? GERD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu simptom atau perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem saluran pencernaan, di mana asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus. Penyebab asam lambung adalah akibat melemahnya sphincter esofagus atau otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung, sehingga menyebabkan reflux atau aliran balik, atau naiknya asam lambung ke saluran esofagus atau kerongkongan. Paparan asam lambung yang berulang-ulang naik ke esofagus akan mengakibatkan iritasi pada lapisan esofagus atau kerongkongan. Selain itu, ada beberapa makanan dan minuman pemicu asam lambung seperti yang pertama, makanan dan minuman dengan rasa yang kuat. Salah satu pemicu GERD adalah berkaitan dengan jenis makanan yang asam, pedas, dan berminyak. Terlalu sering mengonsumsi makanan ini akan meningkatkan produksi asam lambung dan melemahkan otot sphincter esofagus serta melambatkan pengosongan lambung. Tidak hanya itu, Anda juga sebaiknya menghindari alkohol dan minuman yang mengandung kafein yang dapat memicu terjadinya asam lambung. 2. Kebiasaan makan yang kurang baik. Beberapa kebiasaan makan yang kurang baik yang memperberat gejala ini antara lain makan terburu-buru, sering makan dalam porsi banyak sekaligus, dan langsung tidur setelah makan. Kondisi tersebut akan meningkatkan tekanan dalam rongga perut. Berikutnya, gejala asam lambung. Salah satu gejala GERD adalah heartburn atau rasa terbakar di dada. Gejala asam lambung yang juga dikeluhkan oleh penderita GERD adalah seperti berikut ini. Yang pertama, mual. Yang kedua, rasa pahit di mulut. Yang ketiga, karis pada gigi. Yang keempat, regurgitasi atau makanan kembali ke mulut dari kerongkongan. Yang kelima, nyeri menelan atau kesulitan menelan. Yang keenam, batuk kronis. Yang ketujuh, sakit tenggorokan dan suara serak. Yang kedelapan, bau mulut. Perhatikan pula gejala lanjutan yang mungkin terkait dengan komplikasi asam lambung atau masalah kesehatan serius lainnya seperti yang pertama, nyeri dada. Yang kedua, kehilangan selera makan. Yang ketiga, muntah terus-menerus. Yang keempat, gangguan menelan atau disfagia. Yang kelima, pucat, lesu, lemah, letih. Yang keenam, muntah yang mengandung darah atau hematemesis. Yang ketujuh, fases berwarna hitam atau milenia. Terdapat beberapa jenis komplikasi penyakit asam lambung atau GERD yang sering terjadi, misalnya esofagitis, strictur esofagus, dan Barrett's esophagus. Barrett's esophagus mempunyai potensi tumbuh berkembang menjadi kanker esofagus. Segera melakukan pemeriksaan ke dokter apabila mengalami gejala-gejala asam lambung di atas, atau jika gejala yang Anda alami tidak lekas membaik dengan perubahan gaya hidup dan dengan konsumsi obat-obat yang dijual bebas. Cara mengatasi asam lambung yaitu tidak hanya melulu melalui obat-obatan. Memodifikasi gaya hidup juga penting dilakukan untuk mendukung pemulihan penyakit asam lambung. Berikut beberapa panduan gaya hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menghindari dan mengatasi asam lambung. Yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, menghindari makanan dalam porsi besar dan berat di malam hari. Yang keempat, menghindari makanan pemicu seperti coklat, kafein,